semua yang ada di rumah, selamat pagi, shalom semuanya. Oke, pada pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita memulai ibadah, Miss mau mengajak anak-anak semua yang ada di rumah untuk berdoa dulu. Ayo ambil sikap duduk yang bagus, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang sudah memberkati kami di dalam istirahat sepanjang malam. Dan pagi ini kami juga boleh bangun dalam keadaan yang sehat untuk kami boleh kembali memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan sampai dengan selesainya. Tuhan yang memberikan kami kesehatan dan kekuatan serta sukacita untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua yang ada di rumah, sekarang Miss mau mengajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, kita mau menyanyi untuk Tuhan, kita mau katakan satu pujian kepada Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Semuanya bernyanyi ya. Anak-anak semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Lewat firman Tuhan ini kita mau diajarkan untuk menjadi anak yang semakin taat lagi kepada Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian yang berkata, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar.
anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ya, pastinya semua ada dalam keadaan baik. Ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Hari ini Ibu San akan menceritakan sebuah kisah Alkitab kepada kita semua. Sudah siap untuk mendengarkan? Bagus sekali, kita semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Ambil sikap berdoa yang baik, ayo tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami dalam sepanjang hidup kami. Saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus tolong agar kami dapat dengan sungguh-sungguh, terlebih ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan Yesus, agar firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Ini apa ya? Siapa yang tahu ini apa nih? Kurang kedengaran? Oh iya, betul. Ini adalah telinga, ya. Ini adalah telinga. Siapa yang menciptakan telinga kita? Iya, benar sekali. Tuhan yang sudah menciptakan telinga kita. Telinga kita pakai untuk apa ya? Siapa yang tahu? Iya, benar juga. Telinga kita pakai untuk mendengar berbagai macam bunyi dan mendengar berbagai macam suara. Bunyi misalnya bunyi ketukan pintu, tok tok tok. Nah, bunyi auman harimau. Wow. Nah, ya, itu kita pakai telinga untuk mendengarkan semuanya itu. Hari ini Ibu San akan menceritakan kepada kita semua firman Tuhan dengan tema dengarkanlah aku. Kira-kira siapa aku ya? Dengarkanlah aku. Siapa aku? Iya, benar sekali. Aku itu adalah Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini akan mengajak kita untuk mendengarkan Tuhan. Mau tahu bagaimana cara mendengarkan Tuhan? Mari kita perhatikan dan dengarkan dengan baik apa yang Ibu San ceritakan hari ini ya. Nah, kisah ini diambil dari Alkitab, kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Kisahnya begini. Dalam perjalanan pemberitaan Injil, Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini sampai di sebuah kampung atau kita bilang sampai di sebuah desa ya, atau sampai sebuah kota ya. Ada seorang perempuan di kota itu atau di tempat itu yang bernama Marta. Dia menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Marta ini sangat senang sekali, sangat bersuka cita sekali karena Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Marta berpikir, wah, karena Tuhan Yesus datang ke rumah saya, maka saya harus melayani Tuhan Yesus dengan baik. Biasanya kalau ada tamu datang ke rumah kita, atau contoh Ibu San kasih contoh, misnya atau gurunya datang ke rumah kita juga pasti akan berusaha melayani tamu kita atau guru kita itu dengan baik. Bukan hanya bersikap baik kan, tapi akan dilayani dengan sangat baik. Nah, demikian halnya dengan Marta. Dengan segera Marta ini karena sukacitanya, karena senangnya, dia menuju ke dapur untuk mempersiapkan sesuatu bagi Tuhan Yesus. Apa ya yang dipersiapkan? Bisa saja makanan, bisa saja minuman.
yang dia persiapkan untuk melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Marta ini ternyata mempunyai seorang saudara perempuan yang bernama Maria. Ketika Maria melihat bahwa Yesus datang ke rumahnya, hati Maria ini juga senang. Dia juga bersuka cita menyambut kedatangan Tuhan Yesus di rumahnya. Dia lalu duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan baik apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Sedangkan Marta sibuk melayani Tuhan Yesus. Dia sibuk di dapur buat kue atau buat makanan, buat minuman untuk dihidangkan kepada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tiba-tiba saat Maria sedang asik duduk mendengarkan cerita firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, Marta datang dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apakah Tuhan tidak peduli kepadaku? Aku dari tadi melayani seorang diri. Aku di dapur buat makanan, buat minuman. Aku sendiri bekerja. Sedangkan Maria, dia duduk-duduk saja dekat kaki Tuhan sambil mendengarkan apa yang Tuhan ceritakan. Tuhan, suruhlah Maria membantu aku." Ketika Marta berkata demikian, apa kira-kira yang Yesus lakukan? Di dalam Lukas pasal 10 ayat 41 dan 42, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus berkata kepada Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, dan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Wah, anak-anak sekalian, Tuhan Yesus ingin berkata kepada Marta bahwa berusaha melayani Yesus saat Yesus datang ke rumahnya dengan menyediakan makanan atau mungkin juga minuman, itu adalah perbuatan yang baik. Tetapi bukan itu yang paling utama, bukan itu yang paling penting. Yang Yesus inginkan adalah Marta melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Maria. Apa itu? Duduk dan mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Tuhan Yesus ingin agar Marta menyadari bahwa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan Yesus berbicara atau menyampaikan firman-Nya adalah yang paling penting. Lalu pertanyaannya bagi kita, bagaimana sih Bu Susan cara mendengarkan Tuhan Yesus? Bingung ya? Wah, tentu saja anak-anak Tuhan yang baik tidak pernah bingung bagaimana cara mendengarkan Tuhan Yesus. Cara kita mendengarkan Tuhan Yesus adalah melalui membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan. Kalau kita rajin membaca Alkitab, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Kita tahu Tuhan Yesus ingin kita melakukan apa di dalam kehidupan kita, karena kita membaca firman Tuhan. Nah, itu salah satu cara bagaimana kita bisa mendengarkan Tuhan Yesus. Cara yang lain apa? Mendengarkan khotbah, ya, kemudian mendengarkan atau mengikuti ibadah sekolah minggu. Yang lain lagi apa Ibu Susan? Melalui mendengar dan mematuhi orang tua. Wah, pasti kita bingung. Hah?
mendengar dan mematuhi orang tua adalah cara mendengarkan Tuhan Yesus? Iya. Melalui mendengarkan dan mematuhi orang tua, kita mendengarkan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena orang tua adalah wakil Allah yang diberikan tugas untuk mengajarkan kita hal-hal yang baik dan benar. Nah, anak-anak sekalian, banyak hal di dalam hidup kita yang baik yang bisa kita lakukan. Tetapi yang paling penting adalah kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Mengerti? Bagus ya. Hari ini Ibu San juga punya ayat hafalan bagi kita semua yang terambil dari kitab Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kitab Amsal pasal 1 ayat ke-8. Firman Tuhan berkata, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Sekali lagi ya, Ibu San baca bagi kita sekalian, nanti kita hafalkan di rumah kita masing-masing. Amsal pasal 1 ayat ke-8. "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap memilih yang paling penting di dalam kehidupan kita, yaitu mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami diajar untuk memilih yang lebih penting di dalam kehidupan kami, yaitu mendengarkan Engkau. Tolong kami Tuhan Yesus sebagai anak-anak yang masih kecil untuk terus belajar mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Ajar kami untuk rajin membaca firman Tuhan, rajin beribadah, agar kami tahu apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang mengasihi kami, kami percaya akan terus menyertai kami, menolong, bahkan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini cerita firman Tuhan kita. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu Gereja Kristen Kaum Kudus Selat Panjang secara online. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.